Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam serial video training simulasi energi. Kali ini kita akan membahas tentang struktur file IDF. Jadi kita akan membangun workflow yang merupakan best practice ya. Kita salin file dari example file dan kemudian kita mengubah file yang kita sudah salin tersebut. Kemudian kita akan melihat juga kenapa kita memilih Notepad++ dan kita lihatlah kelebihannya apa ya. Kita terutama akan membahas struktur file IDF, jadi object base, apa itu objek, dan beberapa persyaratan yang harus kita patuhi dalam mengubah atau ya terutama dalam mengubah ya file IDF. Nah, kita akan langsung melakukan perubahan file IDF itu terutama dalam melakukan dalam hal tipe simulasi. Nanti kita lihat apa bedanya annual simulation dengan sizing calculation, dan kemudian bagaimana kita mengubah atau meminta output ya. Itu yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini, dan sekarang kita langsung akan melakukan perubahan dalam file ya. Jadi pertama yang kita lakukan adalah membuat copy dari file IDF ini. Jadi biasakan karena kita melakukan copy ya, kita menyalin ulang. Jadi kita biasakan file aslinya tidak kita sentuh, gitu. Jadi supaya kita punya referensi, gitu. Dan kemudian kita juga biasakan kita punya versi ya, berbagai versi dari file yang kita bangun, gitu. Supaya kalau ada komputernya crash atau apalah gitu ya, kita tidak kehilangan file kita gitu ya. Baik, ini kita copy ya caranya. Ini kita pilih di sini file IDF-nya. Saya tinggal Ctrl+C dan Ctrl+V saja ya. Dan kemudian filenya kita kasih nama case01.idf ya. Case01.idf ini bisa kita langsung buka di Notepad++ ya. Nah, kita lihat di sini Notepad++ itu kalau kita mau melakukan zoom in zoom out ya, kita bisa melakukan ini. Jadi kita tekan dan hold tombol kontrol, dan kemudian kita pakai scroll ya, scrollnya untuk zoom in dan zoom out untuk memperbesar fontnya ya. Sebenarnya bukan memperbesar font, hanya memperbesar tampilannya. Jadi kalau fontnya mau diperbesar bisa juga, nanti ada di dalam setting, silakan dicari sendiri ya. Ini hanya untuk mempermudah kita melihat ya. Begitu. Dan satu lagi yang saya ingin tampilkan ya di dalam kekuatan lah ya Notepad++ itu, kita bisa membuat melakukan menggunakan regular expression istilahnya dalam computer science lah. Ada regular expression. Saya ambil contoh begini. Ini kita punya banyak komentar ya, apa yang ada dalam tanda seru. Itu nanti kita akan bahas sedikit, tapi ini hanya sekedar demo aja. Ada tanda seru dan kemudian diikuti oleh keterangan ya. Ini ada tanda seru diikuti oleh keterangan. Itu hanya catatan saja, komentar. Ya. Bagaimana caranya kita menghapus semua komentar? Ya, itu bisa kita lakukan dengan find and replace ya, Ctrl+H. Gitu. Saya bisa menggunakan regular expression. Ya, ini kita lihat di sini ada spasi, kemudian tanda seru, kemudian diikuti oleh banyak komentar sampai akhir baris. Ya, itu dalam regular expression ya, saya bisa menggunakan find what ya. Saya bisa mengetikkan spasi ya. Dan saya ketikkan tanda bintang, artinya berapa banyak pun spasi itu diulang
ya. Kemudian saya berikan tanda seru, ya, untuk menangkap tanda seru itu. Ya. Kemudian saya gunakan tanda titik untuk menangkap karakter apapun setelah tanda seru, dan tanda bintang lagi untuk pengulangan apapun karakter setelah tanda seru tanda seru itu, betul, sampai tanda dolar, yaitu akhir dari baris. Ini regular expression. Dan dia akan menangkap itu, dan apa yang akan saya minta? Replace with, saya kosongkan, artinya di-delete, dihapus. Ya. Ini kalau saya klik replace all, ini perhatikan tanda seru ya, tanda seru, itu replace all, itu habis semua. Ya. Tanda serunya habis semua, dan ini sudah bersih dari semua komentar. Itu salah satu kenapa saya suka memakai Notepad++. Ya. Nanti kita akan coba itu bergunanya ada di mana ya. Ini saya Ctrl Z ya supaya kembali lagi undo ya. Baik, tadi saya ingin kembali lagi dari sesi sebelumnya, yaitu zone single zone uncontrolled ya. Kita lihat di sini bahwa dia punya run simulation yang hanya 24 jam untuk 2 hari ya, 21 Desember dan 21 Juli. Nah, itu apa-apaan? Nah, itu ada di ini saatnya kita membuka dokumentasi ya. Kita ke Energy Plus, Documentation, dan Input Output Reference. Ya, ini kita searching simulation control. Simulation control. Ya. Ini kita cari simulation control, kita langsung ke sana ya. Simulation control object. Nah, di sini kita lihat simulation control object itu ada saya langsung ke bawah aja ya. Dia ada seperti itu ya. Simulation control object. Dia melihat di sini, kita lihat bahwa yang namanya simulasi itu ada tiga tipe ya, ada 3 tipe. Yang pertama adalah simulasi untuk sizing ya, simulasi untuk sizing. Yang tipe untuk sizing itu pun terdiri dari 3 kategori ya, sizing. Ada zone sizing, ada system sizing, ada plant sizing. Apa itu sizing? Sizing itu kalau kita ingin menghitung seberapa besar kapasitas sistem AC, itu sizing. Jadi yang dihitung nanti adalah seberapa banyak misalnya kapasitas cooling coil dalam watt, atau kapasitas fan dalam meter kubik per second. Itu bisa dilakukan simulasi untuk menghitung itu semua. Jadi 3 yang pertama, do zone simulation, do system sizing, do plant sizing. Kalau zone itu menghitung kebutuhan cooling untuk setiap zona. Kalau sistem itu udah sistem AC-nya, air loop-nya, ya. Jadi tata udaranya, ya, distribusi udaranya. Kalau plant itu nanti udah masuk pompa, ya, cooling tower, itu udah lain lagi. Dan nanti akan ada sesi khusus yang menjelaskan tentang masalah sizing simulation ini. Ya. Sekarang file yang kita punya itu tidak menggunakan AC, uncontrolled. Jadi sizing simulation-nya harus no semua, ya, harus no semua. Dan itu kita lihat di sini, kita cari ya simulation control. Nah, di sini kita lihat bahwa memang benar ya. Saya zoom ya supaya besar. Memang benar 3 yang pertama itu no. Jadi sizingnya 0. Sizingnya tidak dilakukan ya. Karena memang nggak ada gunanya untuk dilakukan. Nah, yang jadi masalah adalah run simulation for sizing periods. Oh ya, yang pertama yang kita perlu pahami adalah bahwa sizing calculation ya, sizing calculation itu dilakukan hanya pada kondisi perancangan
atau design condition. Ya, design condition itu ditentukan oleh objek yang namanya design day, ya, hari perancangan. Kalau di kalangan konsultan MEP pasti paham apa itu kondisi perancangan, ya, hari perancangan atau kondisi perancangan. Jadi yaitu kondisi udara luar yang digunakan untuk melakukan perhitungan cooling load. Ya, itu adalah kondisi perancangan. Nah, di Energy Plus itu ada objek namanya design day, ya, design day. Itu di sini disebutkan dalam design day. Itu tadi kenapa 21 Desember keluar. Design day-nya itu adalah pada tanggal 21 Desember. 21 Desember. Dan nanti ini untuk winter, ya, untuk winter. Dan nanti di bawahnya ada design day untuk summer, yaitu 21 Juli. Ya, jadi itu kenapa dalam simulasi tadi itu di sini ditemukan 2 tanggal, ya. Yang pertama adalah 21 Desember dan kemudian 21 Juli selama 24 jam. Ya. Nah, walaupun sizing calculation tidak dilakukan, tetapi dalam simulation control di sini itu ada yang keempat di sini. Run simulation for sizing periods. Di sini dikatakan yes. Makanya 21 Desember dan 21 Juli dilakukan simulasi. Padahal kita nggak mau. Nah, caranya untuk menghilangkan itu adalah ini kita ganti yes, no. Kita ganti jadi no. Itu aja. Kita ganti no. Ya. Dan kita lihat dari sini, ya, dari input-output reference, bahwa 4 field yang pertama, ya, bukan 4, malah 5 field yang pertama itu isinya adalah yes or no, yes or no. Ya, jadi kita tahu bahwa ini isinya adalah yes or no. Ya. Baru yang kelima itu simulasi weather file run periods. Jadi nanti ada simulasi yang kita definisikan untuk run periods-nya. Ya, run periods-nya ini mengacu kepada data iklim nanti, ya. Nah, untuk run periods dia akan mencari objek yang setelah berikutnya ini, objek run period, ya. Dan di sini dikatakan bahwa run period itu berasal dari dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ya, jadi dia akan simulasi sepanjang tahun. Nah, itu cara kita mengubah yang tadi, ya, yang tadi itu. Bagaimana caranya mengatur simulasi apa yang kita inginkan. Nah, baik, saya melompat ini. Seharusnya saya menjelaskan dulu apa itu objek, ya. Di dalam IDF, Input Definition File, semuanya terdiri dari objek. Terdiri dari objek. Objek adalah keywords seperti ini. Objek itu adalah keywords diikuti oleh beberapa fields yang merupakan parameter dari objek itu dan diakhiri dengan tanda titik koma. Dan di antara fields itu dibatasi oleh koma. Oke? Jadi saya ulang lagi, objek itu adalah keywords diikuti oleh beberapa fields. Di antara fields itu dibatasi oleh tanda koma, dan objek itu diakhiri, field terakhir itu diakhiri dengan tanda titik koma, semikolon. Ya, itu adalah definisi objek, dan keywords-nya itu menjadi nama objeknya. Jadi kalau seperti ini, maka ini adalah objek simulation control. Kalau ini adalah objek run period. Ya. Panjang setiap
objek itu tidak sama. Ada objek yang field-nya hanya satu. Ya, misalnya version. Objek version itu satu saja field-nya, 9.5. Ini Energy Plus-nya versi 9.5. Ya. Misalnya time step 4, itu field-nya hanya satu. Ya. Tapi yang tadi simulation control field-nya ada banyak. Nah, ini yang mengatur siapa? Ini yang mengatur adalah file.idd. Ini file yang kita tidak pernah buka. nggak perlu dibuka, ya. Nggak perlu dibuka, tapi saya perlu menjelaskannya di folder Energy Plus 95. Itu ada file .idd ya. Energy Plus, mana dia? Energy Plus.idd. Ini adalah file teks juga, ya. Kita bisa lihat, kita bisa buka, ya, tapi jangan diganti-ganti. Nah, ini bentuknya file IDD, dan di sini didefinisikan, ya, didefinisikan untuk setiap keywords itu fields-nya ada berapa dan urutannya apa dan input yang validnya apa, apakah numerik atau alfanumerik, ya. Itu ditentukan di sini, ya, ditentukan di file IDD. Tapi file IDD ini kita tidak perlu buka lagi karena kita cukup membuka input-output reference. Ya, di input-output reference seperti ini kita sudah tahu semua bahwa satu keywords, misalnya simulation control, itu inputnya ada berapa field, ya, dan urutannya bagaimana, ya. Dan di akhir dikasih contoh seperti ini. Jadi kita nggak perlu lagi membuka file IDD. Tetapi ketika Energy Plus melakukan simulasi, dia akan merujuk ke file IDD tadi untuk membandingkan input kita. Semua input kita dibandingkan satu-satu dengan file IDD itu, ya, agar semuanya valid, baru dia melakukan simulasi. Oke? Itu yang itu tentang apa tadi? Tentang file IDF. Jadi objek adalah fields, beberapa fields yang dibatasi oleh koma dan diakhiri oleh titik koma di field yang terakhir. Itu yang pertama tentang struktur file IDF, yaitu tersusun oleh berbagai objek. Ya. Urutan objek nggak ngaruh. Jadi Energy Plus akan membaca semua dulu inputnya, baru mengeksekusi. Ya, jadi urutannya nggak ngaruh. Mau ditaruh di awal, mau ditaruh di akhir, objek apapun boleh saja dibalik-balik. Ya. Tetapi kita tidak boleh memotong, tentu saja ya, tidak boleh memotong objek. Misalnya kita melakukan paste di tengah-tengah objek ini, nggak boleh. Nanti pasti error. Ya, pasti error. Oke, jadi pastikan kalau kita mau melakukan paste adalah kita melakukan paste di antara dua objek, yaitu setelah titik koma dan sebelum keywords yang baru. Ya, jadi ini kita bisa melakukan paste objek yang baru di situ. Ya. Oke, dan white space, spasi, tab, nggak ngaruh, tidak akan diproses. Jadi kita bisa memasukkan baris baru, spasi, tab sesuka kita, karena itu nanti tidak akan dibaca sama sekali, ya, tidak akan dibaca. Nah itu kemudian seperti yang sudah saya katakan tadi. Segala sesuatu setelah tanda seru itu adalah komentar, tidak akan diproses. Jadi dalam melakukan processing file IDF, Energy Plus yang pertama kali dilakukan adalah membuang segala sesuatu setelah tanda seru. Jadi kalau ada tanda seru, bablas, nggak akan diproses. Nah karena itu kita biasakan kalau kita melakukan
sebuah perubahan dalam file IDF kita, itu kita tuliskan di sini. Ya. Dan itu kita akan lakukan sekarang. Ya. Misalnya di awal ya. Ini jadi di awal. Jadi kita tuliskan case 01.idf, itu file kita sekarang. Oke. Kita buat ininya, catatannya. Yang pertama, start from, dimulai pakai bahasa Indonesia aja ya. Dimulai dari one zone uncontrolled.idf. Jadi kita tahu, di copy dari itu. Ya. Kemudian yang kedua, kita melakukan perubahan apa tadi? Kita baru perubahan run simulation ya tadi ya. Yang ini ya, simulation control ini run simulation for size-in period. Nih saya copy aja. Set to no. Itu kita kasih catatan. Ya, itu yang pertama kali kita lakukan. Oke, kita coba aja langsung buktikan ya. Kita langsung buktikan. Ini kita save. Kita save. Dan kita langsung coba, ini saya tutup dulu. Saya tidak mau save. Dari sini case 01, ya, saya double klik. Masih menggunakan tanpa Florida, ya, tanpa Florida, kita simulate. Zero severe error, tidak ada error. Ya. Setelah itu kita lihat case 01.csv. Apa yang terjadi? Kita lihat sudah betul ya. Tidak ada sizing run-nya sudah tidak ada lagi. Jadi 21 Juli, 21 Desember tidak disimulasikan lagi, dan ini mulai dari 1 Januari sampai ke 31 Desember. Paling bawah sini ya. Paling bawah. Oke. Jadi sudah betul, kita tutup lagi, don't save. Ya, kita mulai lakukan perubahan yang berikutnya. Nah, perubahan yang berikutnya yang saya ingin lakukan adalah memilih variabel yang bisa kita laporkan. Ya, memilih variabel yang bisa kita laporkan apa. Untuk itu kita buka file .rdd. Ya, file .rdd. Kita buka. Nah, RDD itu kalau saya nggak salah ya, saya lupa lagi nanti. RDD itu Result Data Dictionary. Jadi semua variabel yang bisa dilaporkan berdasarkan input yang kita punya. Jadi artinya gini, setiap objek IDF itu bisa menghasilkan beberapa output tertentu. Nah, kalau kita punya file IDF dengan banyak sekali objek, maka semua output yang mungkin kita laporkan itu ada di file RDD. Jadi silahkan ngeran aja file IDF-nya dulu sampai dapat file RDD-nya, kemudian kita buka. Ya, di dalamnya ini kalau file yang sederhana ini ya kita punya jumlah barisnya 284. Jadi ada 284 variabel. Ya, 284 variabel. 284 variabel yang bisa kita minta dilaporkan. Ya. Banyak itu, banyak. Nanti kita akan lihat bagaimana kita memilihnya. Tapi sebelum itu, saya ingin balik ke case IDF-nya, ya, case 01 IDF. Saya scroll ke bawah. Ya, saya scroll ke bawah. Ya. Ke output variabel. Ya, mulai dari output variabel. Ini saya klik seluruh barisnya ya.
saya klik seluruh barisnya sampai ke bawah, kemudian saya pakai shift dan tanda panah ke bawah. Jadi kalau mau memilih baris ya, kalau mau memilih baris itu kita kursornya kita letakkan di baris tersebut, kemudian kita klik nomor barisnya. Nah, itu udah terpilih. Kemudian kita tinggal menggunakan shift, kita tekan hold shift sambil panah ke bawah. Kita pilih semua output variabel, ya. Udah selesai output variabel semua ini. Yang di bawah adalah output variabel dictionary. Kita biarkan saja dulu. Ya. Output variabel sudah terpilih semua. Kemudian kita pakai Ctrl H. Ya, Ctrl H. Ini kita menggunakan regular expression. Ini salah satu kelebihan dari Notepad++. Ya. Saya ingin agar output variabel ini tidak diproses. Caranya bagaimana? Di awal baris itu, ya caranya bisa saja di-delete ya. Tapi saya tidak mau mendelete. Siapa tahu nanti perlu ya. Jadi saya tidak mau mendelete. Tapi tidak mau diproses. Ya, sehingga di awal baris itu harus ada tanda seru. Caranya bagaimana? Ya bisa saja kita masukkan tanda seru terus. Tapi bukan banyak. Kalau ini cuman berapa? Mungkin 10, ya nggak apa-apa, cepat lah. Tapi kalau ratusan bagaimana? Nah, pakai cara ini. Pakai regular expression. Regular expression-nya bagaimana nih? Find what? Find tanda capping. Ini shift 6 ya, tanda capping. Shift 6. Shift 6 itu kalau dalam regular expression itu artinya di awal baris. Ya. Jadi temukan di awal baris, replace with tanda seru, spasi. Ya. Kemudian karena ini sudah dipilih, saya hanya mau diproses yang dipilih saja. Ini in selection saya pilih, in selection. Kemudian replace all. Nah. Jadi sudah ada tanda seru semua. Jadi si output variabel itu tidak akan diproses. Ya. Kemudian saya juga akan ini output meter juga akan saya matikan ya. Saya pilih output meter juga sama. In selection, replace all. Nah, sudah. Jadi output meter dan output variabel saya tutup, mati semua. Oke. Saya tutup. Ya. Tuh. Dan kemudian sebagai gantinya saya balik lagi ke file RDD. File RDD. File RDD ini kalau saya right click di sini ya, di tab-nya ini saya right click, saya bisa move to other view. Jadi dia side by side. Jadi saya bisa bekerja dengan dua file ya. Tuh. Nah, ini saya mau pergi ke filenya baris yang paling bawah. Ya, baris yang paling bawah. Kemudian saya cari di sebelah sini. Ya, di sebelah sini saya cari zone air temperature. Zone air temperature hourly. Nih, yang ini. Ya. Zone air temperature hourly. Oke, ini saya copy dan saya letakkan di sini. Di dalam file IDF. Saya save. Nah, kita lihat strukturnya ya. Kita lihat strukturnya dulu sebelum kita run. Di sini ada output variabel, kita minta sebuah output. Ya. Outputnya namanya apa? Namanya zone air temperature. Oke. Dan di sebelumnya ada tanda bintang. Apa itu tanda bintang? Tanda bintang itu artinya semuanya. Semua apa? Semua yang memiliki variabel zone air temperature. Tentunya yang memiliki variabel zone air temperature adalah zone. Jadi kalau ada satu zone nanti akan dilaporkan satu zone itu. Tapi kalau ada 100 zone akan dilaporkan 100 zone.
Jadi nanti akan ada 100 kolom. Ya, bisa dipahami ini artinya tanda bintang. Jadi kalau nanti misalnya kita punya 500 zone, ya jangan sampai kita meminta tanda bintang, nanti file kita akan punya 500 zone, 500 kolom tuh. Susah kita melakukan analisisnya ya. Gitu. Jadi kalau zonenya sudah 500, nanti kita harus minta nama zonenya. Jadi tanda bintang itu kita ganti dengan nama zonenya. Ya, nanti kita akan bermain dengan itu. Tapi sekarang karena kita hanya punya satu zone, nggak apa-apa, tanda bintang saja. Ya. Dan di sini ada indikasi hourly. Ya. Hourly artinya setiap jam itu dilaporkan. Setiap jam, setiap jam, setiap jam. Ada alternatif yang lain? Ada, nanti sebentar lagi. Ya, ini kita run aja dulu. Ini RDD-nya saya tutup. Ya. Ini sudah saya close, sudah saya save. Saya buka lagi ininya, ya, IP launch-nya, dan saya simulate. Nah, masih zero severe error, bagus. Ini saya exit, kemudian saya buka lagi file CSV-nya. Apa yang akan kita lihat? Satu kolom, yaitu apa? Zone air temperature. Ya, satu kolom saja. Zone air temperature. Ya. Zone air temperature, kenapa? Karena output yang lain sudah kita matikan. Output variable dan output meter sudah kita matikan. Apa bedanya output variable dan output meter? Nanti belakangan. Ya. Tapi sekarang kita bisa meminta output variable yang kita inginkan. Ya. Dari file RDD kita copy. Ya. Nah, apakah ada selain hourly? Ada. Ya, selain hourly ada. Kita lihat di sini bahwa simulasinya itu dilakukan, dijalankan dengan time step 4. Artinya apa? Dalam 1 jam itu sebenarnya ada 4 time step setiap 15 menit. Gitu. Nah, kita bisa melaporkan yang tiap 15 menit itu. Yang hourly ini kita ganti menjadi time step. Ini kita ganti menjadi time step. Ya. Ini kita harus tutup dulu. Ya. Kalau ini tidak ditutup, coba ya kita tidak tutup file CSV-nya. Apa yang akan terjadi? Kalau kita buka lagi ini, kita simulate. Nah, dia akan protes karena file CSV-nya masih dalam keadaan terbuka. Jadi ini kita tutup dulu. Ya. Ini kita tutup supaya dia tidak proses. Don't save. Ya, kita simulate, nanti dia akan buat lagi. Oke, zero severe error. Kita buka lagi file CSV-nya. Dan sekarang kita perhatikan di situ bahwa si time step-nya itu setiap 15 menit. Ini setiap 15 menit. Ya, 15, 30, 45, jam 1. Itu kita mengubah reporting frequency. Ya, kita bisa minta macam-macam ya. Macam-macamnya apa? Nah, ini kita carinya di sini. Output variable. Output variable. Mana dia? Nah, ini. Output variable ya. Ada lagi nggak output variabelnya? Output variable output variable object. Nah, ini ternyata semua ya. Saya pindah ke paling atas dulu ya, coba ya. Output variable. Output description. Ya, mana dia? Ternyata tidak ada. Bentar ya. Kita cari hourly. Oh sorry, time step.
Nah ini dia nih, zone time step, bukan ya, bentar saya harus mencari lagi ada di mana. Time step, bukan ini time step outputnya. Tapi nanti ada ini ya, saya tidak bisa menemukannya sekarang. Nanti kita akan bahas itu. Tapi ini bisa kita cari output variable itu. Nah ini time step-nya ya. Jadi time step itu nanti berkaitan dengan objek time step yang tadi. Ya, objek time step yang kita udah bahas tadi. Ini kalau time step-nya di sini adalah 4, berarti dia tiap 15 menit. Jadi kalau kita mau ganti misalnya jadi tiap 10 menit, maka kita ganti jadi 6. Ya. Dan itu time step bisa kita perkecil menjadi paling kecil 1 menit. Jadi kalau kita mau 1 menit, maka time step-nya kita ganti jadi 60. Ya. Nah, tapi kalau kita pakai time step yang sudah sangat kecil resolusinya itu, hati-hati dengan output reporting yang time step itu. Karena nanti akan tambah panjang sekali reportingnya. Ya. Kalau ini saja ya, dengan 15 menit itu panjangnya sudah sampai berapa ini? 35.000 baris. 35.000 baris untuk sepanjang tahun. Jadi kalau 1 jam kan dia cuma 8760 ya, 8760. Jadi kalau 15 menit udah 35.000. Kalau tiap 10 menit mungkin tambah panjang lagi, tiap 1 menit jauh lebih panjang. Belum lagi nanti jumlah kolomnya berapa, jadi file CSV ini bisa menjadi sangat besar. Gitu. Nah input nanti ini saya nggak bisa ketemu sekarang ya, tapi nanti input yang valid di sini itu selain time step ada hourly, ada daily, ada satu lagi yang saya agak lupa, tapi biasanya kita pakai either time step atau hourly saja. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan sesi kali ini. Kita akan sambung, kita akan lanjutkan sesi ini dengan sesi berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.